warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Ambarwati dari Prodi Teknik Industri. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang soal UTS kimia. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu bagaimana proses kerja destilasi? Sebutkan industri kimia apa saja yang menggunakan prinsip destilasi. Nah, proses kerja destilasi ada 3, yaitu melalui tahap evaporasi. Nah, pada tahap evaporasi ini untuk memindahkan pelarut sebagai uap dari cairan. Yang kedua, itu adalah pemisahan uap cairan. Nah, pemisahan uap cairan ini di dalam kolom untuk memisahkan komponen dengan titik didih lebih rendah, lebih mudah menguap komponen lain yang kurang volatil. Yang ketiga yaitu kondensasi Nah, untuk yang prinsip yang ketiga yaitu kondensasi dari uap. Itu untuk mendapatkan fraksi pelarut yang lebih volatil. Dan contoh industri kimia yang menggunakan prinsip destilasi ini adalah industri minyak bumi, industri pembuatan alkohol. Contoh. Ini yang pertama industri minyak bumi. Yang kedua industri pembuatan alkohol. Nah, di dalam industri ini melakukan ketiga prinsip ini, yaitu evaporasi, yang kedua pemisahan uap cairan, yang ketiga kondensasi dari uap. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Sebelum itu kita hapus dulu papannya. Soal yang kedua adalah sebagian besar industri kimia menggunakan katalis dalam proses produksinya. Jelaskan bagaimana peran katalis dalam proses produksi serta pengaruhnya terhadap efisiensi industri. Dalam bidang industri, katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu ataupun mengganggu keseimbangan kimia. Penggunaan katalis dapat mereduksi biaya produksi dan juga menghemat energi. Dalam bidang industri, katalis digunakan dalam pembuatan asam sulfat dan juga amino. Pembentukan asam sulfat berupa reaksi kimia yang berlangsung sangat lambat, sehingga digunakan katalis vanadium oksida atau silika untuk mempercepatnya. Yang pertama peran katalis ada digunakan untuk mempercepat reaksi kimia. Nah, peran katalis ini untuk mempercepat reaksi kimia ya. Yang kedua itu untuk pembuatan asam sulfat dan amino. Pembentukan asam sulfat ini berupa reaksi kimia yang berlangsung sangat lambat sehingga digunakan katalis vanadium oksida ya. Terus yang ketiga itu memurnikan nafta. Katalis ini bisa digunakan untuk memurnikan nafta atau bahan bakar pesawat.
Katalis platinum dan rhenium digunakan untuk menghilangkan molekul non-hidrokarbon, sulfur, nitrogen, oksigen, dan juga logam organik yang masih terkandung di dalam nafta, sehingga dihasilkan bensin dengan mutu tinggi. Terus ini pengaruh katalis, pengaruh efisiensi katalis. Ada dua, yaitu menghemat biaya dan juga menghemat energi. Jadi peran katalis ada 3, yaitu digunakan untuk mempercepat reaksi kimia, yang kedua untuk pembuatan asam sulfat dan amino, dan yang ketiga memurnikan nafta. Dan pengaruh efisiensinya adalah menghemat biaya dan menghemat energi. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 yaitu apa yang dimaksud dengan reaksi mohon maaf. Yang soal nomor 3 adalah jelaskan prinsip dasar adsorpsi pada industri kimia, serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan proses adsorpsi. Adsorpsi terjadi dikarenakan adanya ketidakstabilan atau dalam bahasa ilmiah dinamakan residual forces pada permukaan suatu zat adsorben, di mana adanya kestabilan itu membuat cenderung berikatan dengan zat lain yang cocok untuk mencapai kestabilan. Nah, yang pertama itu adalah ketidakstabilan atau residual forces. Nah, prinsip dasar adsorpsi yang pertama adalah ketidakstabilan atau residual forces. Dan yang kedua itu ada gugus aktif. Maka itu pada umumnya material adsorben memiliki gugus yang dinamakan dengan sisi aktif, di mana gugus ini berperan penting pada proses adsorpsi, yaitu dalam berinteraksi dengan molekul adsorbat. Nah, yang kedua itu adalah gugus aktif. Gugus aktif. Dan ini diubah menjadi adsorbat. Selain adanya interaksi ini, adsorpsi juga bisa disebabkan karena keberadaan rongga atau pori pada material adsorben. Material seperti karbon aktif dan zeolit merupakan material berpori yang memiliki luas permukaan besar di dalamnya. Akibatnya, adsorbat dapat masuk ke dalam pori dan memenuhi rongga yang ada sehingga akan terjebak di dalam pori tersebut. Selanjutnya, material yang telah berada dalam adsorben dapat distabilkan posisinya dengan berbagai interaksi seperti ikatan hidrogen, interaksi dipol, interaksi elektrostatik, interaksi van der Waals, dan lain sebagainya. Ada juga ini reaksi ikatan hidrogen. Ada juga interaksi dipol. Ada juga interaksi elektrostatik. Dan ada juga interaksi van der Waals. Interaksi van der Waals dan lain sebagainya ya. Nah, contoh
contoh industri kimia yang melibatkan proses absorpsi ini, itu yang diabsorpsikan itu pengolahan limbahnya. Jadi industri kimia pengolahan limbah cair pada industri cat, dan ada juga pengolahan limbah cair pada industri rumput laut. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Kita hapus dulu. Soal nomor 4 itu adalah apa yang dimaksud dengan reaksi saponifikasi pada pembuatan sabun? Jelaskan reaksi kimianya. Sebelum itu, apa sih saponifikasi ini? Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya basa kuat NaOH atau KOH, atau dikenal dengan larutan alkali atau Ly, sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak. Alkali atau Ly itu yang digunakan untuk membuat sabun cair maupun sabun padat atau batang. Pada dasarnya sama, yang membedakan adalah jenis alkali yang digunakan. KOH ini ada ya, alkali yang pertama itu ada reaksi kimianya alkali atau Y, ini digunakan untuk membuat sabun cair dan padat. Sedangkan ada juga KOH atau potasium hidroksida. Ini digunakan untuk membuat sabun cair. Ada juga ini NaOH atau sodium hidroksida. Ini digunakan untuk membuat sabun batang atau sabun padat. Nah, ini ada 3 reaksi kimia, yaitu alkali atau Y itu digunakan untuk membuat sabun cair dan sabun padat. Sedangkan KOH ini atau potasium hidroksida digunakan untuk membuat sabun cair. Dan reaksi NaOH ini atau sodium hidroksida itu dibuat untuk membuat sabun padat. Sabun juga mempunyai sifat membersihkan melalui proses kimia koloid. Sabun mempunyai gugus polar dan non-polar. Sabun juga mempunyai gugus polar dan non-polar. Dan juga tadi ada sifat membersihkan itu melalui proses kimia koloid. Nah, sabun juga mempunyai proses kimia koloid, ini fungsinya adalah untuk membersihkan. Dan ini gugus polar dan non polar ini juga proses kimianya dari sabun. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Selanjutnya kita lanjut soal yang kelima, yaitu limbah deterjen mengandung beberapa senyawa, diantaranya ABS dan senyawa fosfat. Jelaskan bagaimana pengaruh kedua senyawa tersebut terhadap lingkungan serta apa dampaknya. Nah, ABS itu singkatan dari alkali benzone. Apa fungsinya alkali benzone ini pada deterjen? Fungsinya adalah sebagai penghasil busa. Nah, efek buruk ABS ini yaitu yang pertama, ada sulit diuraikan. Nah, ABS sulit diuraikan sehingga sisa limbah deterjen dihasilkan setiap oleh rumah tangga akan menjadi limbah berbahaya yang mengancam stabilitas lingkungan
hidup. Biasanya eceng gondok akan tumbuh dengan populasi yang cukup besar di sungai maupun di selokan tempat limbah deterjen itu. Jadi ini ada eceng gondok. Eceng gondok ini akan tumbuh di sungai maupun selokan atau yang dilewati oleh limbah-limbah deterjen tadi. Ini sangat berbahaya untuk mikroorganisme yang hidup di dalam air atau di dalam laut. Terus yang kedua itu ada fosfat. Fosfat memiliki toksisitas rendah di lingkungan tetapi menyebabkan polusi nutrisi. Fosfat dalam air menyebabkan eutrofikasi alga yang menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk pembentukan ganggang yang berbahaya. Nah, kalau fosfat ini mencemari air itu akan menghasilkan alga. Fosfat diketahui menyebar di sungai dan menghasilkan alga. Dan alga ini itu akan mencegah cahaya matahari masuk ke dalam air, mencegah cahaya matahari masuk ke dalam air, dan itu akan merusak jika di dalam air itu ada fotosintesa. Jadi fotosintesa tersebut akan terhambat karena alga ini. Soalnya cahaya mataharinya tidak masuk ke dalam air. Dan yang kedua itu ada menghambat oksigen. Nah, fosfat diketahui sebagai bahan kimia yang memicu pertumbuhan tak terkendali alga yang menutup permukaan air. Alga yang tumbuh tak terkendali akan mengganggu masuknya sinar matahari tadi ya. Ini masuknya sinar matahari yang akan menghambat organisme air untuk melakukan fotosintesa. Fotosintesa ini adalah kegiatan di dalam air untuk perkembangbiakan pada tumbuhan yang ada di dalam air ya. Tidak hanya sinar matahari, pertumbuhan makanan akan terhambat. Selain itu, oksigen terlarut di dalam air yang akan digunakan oleh ikan, spesies lainnya yang direbut oleh alga untuk kepentingannya sendiri. Nah, jadi oksigen yang akan masuk ke dalam air itu akan dihentikan oleh alga ini, akan diserap oleh alga ini untuk pertumbuhan alganya sendiri. Jadi ikan-ikan ataupun organisme air yang lainnya atau spesies yang lainnya itu akan mati jika tidak ada oksigen yang masuk ke dalam air. Banyaknya alga yang tumbuh di permukaan juga membuat aliran air menjadi terhambat sehingga akan terjadi banjir. Jika alga ini semakin banyak, maka ini jadi berpotensi besar untuk terjadinya banjir atau luapan air saat hujan lebat. Nah, sekian presentasi untuk UAS kimia yang saya terangkan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.